proyek ini. Kita akan bahas tentang elemen-elemen perencanaan. Jadi masih masuk ke dalam perencanaan. Jadi memang konsep dari evaluasi proyek ini adalah fondasinya itu adalah perencanaan. Yang pertama ini saya menjelaskan merencanakan berarti memilih. Hal tersebut berarti bahwa perencanaan harus mampu memilih satu pilihan karena tidak semua kebijakan dapat dilakukan sekaligus. Artinya memang di sini ada skala prioritas. Dan lagi pula kalau kita mau memulai proyek atau memulai bisnis, pasti kita pilih ya. Tidak mungkin semua bisnis, tidak mungkin semua proyek kita lakukan, dan kita harus memilih salah satu terlebih dahulu. Setelah itu melakukan perencanaan. Di sini memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik. Jadi ketika kita sudah mulai menentukan pilihan kita, ya, yakin untuk melakukan proyek ini, untuk melakukan bisnis ini. Jadi di situ kita harus juga bersiap untuk memberikan atau menyiapkan alternatif-alternatif tujuan. Ya, ada planning A, planning B, planning C, bahkan mungkin ada beberapa planning yang harus kita siapkan. Memilih cara ataupun kegiatan untuk mencapai tujuan ataupun sasaran. Ada caranya. Kalau kita sudah punya planning, sudah punya alternatif, kita harus tentukan cara mana ataupun kegiatan mana yang tepat untuk mencapai sebuah sasaran. Apakah itu efisien, apakah itu efektif, sama halnya seperti kalau kita mau gunting rambut, kan kalau alat memotong itu kan banyak. Nah, mungkin kan potong rambut pakai kapa ataupun mungkin pakai pisau ya, walaupun sebenarnya bisa sebagai alat memotong, tapi itu tidak efisien, tidak efektif ya, sehingga kita harus tahu dulu atau kita pilih dulu cara yang tepat untuk kita melakukan sesuatu agar dapat mencapai tujuan ataupun sasaran. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya, perencanaan harus dapat memutuskan agar berbagai potensi ataupun sumber daya alam, sumber daya manusia, modal itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi perencanaan itu alat. Jadi kita sudah punya rencana apa nih? Kita mau kuliah nih contohnya. Kita kuliah nih, kita harus rencanakan berapa tahun ya. Jangan punya perencanaan untuk memaksimalkan potensi saya Pak. Jadi saya kuliahnya 7 tahun ya. Karena maksimal dari kampus 7 tahun. Nah, tidak juga seperti itu. Tapi itu kan tidak efektif, tidak tepat waktu ya. Dan tidak efisien juga karena biaya yang akan kita keluarkan akan jauh lebih banyak. Nah, perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan ataupun sasaran. Ya. Jadi hidup apapun ya, kondisinya evaluasi apakah itu baik dari proyek, baik dari bisnis ya, baik dari hidup kita pun harus punya tujuan ataupun sasaran. Ya, kita sudah mulai merencanakan. Kalian kan sasarannya, tujuannya selesai kuliah tepat waktu. Apa yang harus direncanakan? Nah, itu harus mulai dipikirkan dari sekarang. Bahkan seharusnya sudah dimulai sejak kalian kuliah ya. Ini harusnya harus selesai, saya harus seperti ini dan saya harus. Nah, beberapa masalah dalam merumuskan tujuan ataupun sasaran. Ya. Nah, itu masalahnya ketika tujuan tidak dirumuskan dengan baik. Tujuannya kemana, nanti jalannya kemana, ya. Jadi kalau kalian tujuannya mau ke kampus, kalau tujuannya tidak kokoh, tidak kuat, tiba-tiba ketemu teman di jalan, tidak sampai ke kampus. Kenapa? Tidak dirumuskan dengan baik. Nah, terus yang kedua itu tujuannya tidak realistis. Ya. Pak, tujuan saya mau pindah ke bulan, contoh, kan tidak realistis. Tapi bisa aja, tapi kemungkinannya kecil. Jadi carilah tujuan yang realistis. Contoh saya mau bangun bisnis nih. Saat ini bisnisnya lagi booming, mungkin yang media online. Ya. Harus realistis. Kita harus tahu target pasar kita siapa, kan? Kita harus tahu apa yang harus kita siapkan. Harus realistis. Jadi kalau tidak realistis, susah juga kan. Yang ketiga, cenderung merumuskan lebih dari satu tujuan yang tidak konsisten. Nah, tujuannya terlalu banyak. Perencanaannya ataupun planningnya bisa banyak, tapi tujuannya harus satu. Jangan terlalu banyak tujuan. Jadi ada tujuan A, tujuan B, tujuan C, tujuan semua mau ditujui. Ya nggak bisa dong. Kan kita punya keterbatasan. Ya. Yang penting adalah membuat sebuah tujuan itu walaupun kita punya tujuannya banyak, tapi harus
skala prioritasnya yang mana lebih dulu. Nah, supaya itu konsisten. Nah, kebanyakan kan dari kita melakukan sesuatu itu tidak konsisten. Nah, bahkan di dalam sebuah bisnis ataupun di dalam sebuah proyek, bisnis ini sudah jalan, tidak konsisten, akibat tidak konsistennya akhirnya rugi, akhirnya kalah ya, akhirnya tutup, akhirnya proyeknya tidak berjalan dengan baik. Nah, tujuan dipersoalkan atau tidak sesuai dengan tujuan dirumuskan pihak lain, misalnya anggota DPRD, pengusaha, bupati, dan lain-lain. Nah, ini maksudnya adalah terkait tentang kebijakan. Kalau kita membuat sebuah bisnis atau membuat sebuah proyek yang menjadi faktor eksternalnya itu tidak sesuai ya, tidak boleh nih, tidak mendapatkan izin ya, karena kalian mau usaha apa ya yang lagi booming di Kalbar, lupa namanya. Nah, kalau bisnis ganja ya, ibaratnya kan nggak boleh dong, itu kan tidak dilegalkan sama pemerintah. Nah, perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang berarti adanya ketidakpastian. Kita merencanakan, Tuhan yang menentukan. Nah, banyak kalimat-kalimat seperti itu, tapi yang jelas adalah kita harus mampu mempersiapkan perencanaan itu dengan matang. Nah, artinya akan ada ketidakpastian. Nah, kedepannya ini kita sudah, contoh kita sudah punya planning, sudah mau action, sudah mau jalan bisnis PS ya, bisnis PS contoh ya, PS, rental PS3, wah udah nggak zaman. Saat ini PS sudah muncul tuh PS5, jadi adanya ketidakpastian. Nah, yang harus kita lihat adalah kira-kira prediksi ke depan itu apa. Nah, katanya kita mau buat sebuah proyek mungkin jembatan, tapi ternyata masyarakat di situ tidak membutuhkan jembatan lagi. Masyarakatnya sudah menggunakan helipad, contoh kan. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak bermanfaat di masa yang akan datang, karena masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Nah, perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi ataupun prediksi yang akan datang. Jadi itu yang perlu kita analisis ya. Apalagi ekonomi pembangunan ini sifatnya banyak sekali menganalisis. Jadi proyeksi ke depan seperti apa, proyeksinya ke depan seperti apa, itu yang harus kita ketahui supaya perencanaan kita ini sejalan. Jangan pula nanti tidak ketemu nih di masa akan datang itu seperti apa, kita nggak siap dengan perubahan. Sama halnya kayak gini deh, kita belajar online nih. Nah, kan kita nggak bisa prediksi sebelum-sebelumnya, tapi platform-platform yang ada di website atau ada di aplikasi-aplikasi sudah ada. Jadi memang sangat-sangat berkaitan ya, ke depannya ini nanti kayak gimana sih, akan ada perubahan-perubahan yang sangat cepat. Apalagi kita berlomba dengan IT ya. Nah, itu hari ini mungkin muncul iPhone 12, tahun depan nggak mungkin muncul lagi iPhone baru ataupun teknologi-teknologi yang baru. Nah, itu sangat-sangat cepat. Yang kedua itu adalah penjadwalan kegiatan. Nggak ada planning kecil ya. Jadi apa yang kita lakukan itu sudah mulai efisien dengan adanya penjadwalan kegiatan. Kegiatan apa yang akan kita munculkan nih minggu ini? Nah, minggu depan apa? Minggu depan lagi apa? Nah, itu harus ada penjadwalan supaya terarah. Ya, kalau kita nggak memiliki penjadwalan kegiatan, ya bisa saja nanti perencanaan yang kita sudah bangun tidak mencapai tujuan karena penjadwal kegiatannya berantakan. Nah, terus di sini ada monitoring, dipantau. Ya. Setelah itu baru dievaluasi. Ya, kalau bisnis seperti itu, ataupun proyek juga harus seperti itu, dimonitor nih, sesuai enggak dengan rincian yang sudah kita buat. Setelah itu, baru kita evaluasi. Ini teman-teman sini kalau ada yang ingin tiba-tiba terpintas ada pertanyaan, silakan tanya dulu ya. Karena untuk pertemuan 1 sampai ke 4 ini kemungkinan saya akan menjelaskan dasarnya dulu, nanti setelah itu baru hitung-hitungan. Nah, ini ada tahap perencanaan. Nah, tugas tahap perencanaan ya. Yang pertama di sini adalah mengembangkan solusi desain atau arsitektur. Mungkin maksudnya adalah ini proyek yang bersifat fisik. Jadi ada desainnya, ada arsitekturnya, gimana cara buatnya. Jadi memang mau membuat sebuah
bangunan itu kan nggak mungkin dari atapnya dulu kan, itu dari fondasinya dulu, sehingga kita harus ada solusi desain apa yang mau kita buat. Nah, perlu adanya arsitek supaya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Yang kedua, adanya mengembangkan rencana proyek. Untuk tahapan-tahapan selanjutnya, apa yang mau kita kembangkan dari proyek ini, dari usaha ini, dari bangunan ini, dari banyak hal lah ya. Yang ketiga adalah membuat jadwal proyek. Nah, itu sama seperti yang tadi sebelumnya. Harus membuat jadwal. Kita kalau mau melakukan apapun harusnya ada jadwal. Hari ini kita mau ngapain? Satu minggu ini mau ngapain? Dan di situ membuat goal kita, tujuan kita itu bisa mampu tercapai. Menyiapkan pengembangan dan pengujian lingkungan. Nah, ini harus dilihat ya. Saat ini kalau mau membangun sebuah perusahaan, ya mau membuat sebuah bangunan dan segala macamnya, harus lihat pengujian lingkungan. Mungkin di Indonesia sendiri sudah banyak tuh bencana-bencana alam. Nah, salah satunya adalah bagaimana membuat pengujian lingkungan. Nah, kalau kalian kita lihat perumahan saat ini, bagaimana sanitasinya, bagaimana lingkungan apa dan segala macamnya, dan itu akan berdampak terhadap lingkungan. Atau mungkin kelapa sawit tuh, kelapa sawit perlu diuji tuh. Kita mau buat proyek perkebunan nih, kelapa sawit. Dan dulunya di Kaltel, tidak pernah banjir, sekarang banjir. Nah, dan ada beberapa tempat di Kalimantan Barat yang dulunya tidak pernah banjir, saat ini banjir. Artinya pengujian lingkungannya masih kurang tepat ya. Mungkin karena adanya curah hujan yang tinggi tidak diperhatikan. Yang terakhir, yang kelima adalah penutup tahap perencanaan. Perencanaan proyek melibatkan penciptaan perangkat rencana untuk membantu membimbing tim Anda melalui tahap pelaksanaan dan penutupan proyek. Ini perlu uh, leader untuk membimbing tim. Jadi untuk membuat sebuah proyek ya, perencanaan proyek apapun itulah. Jadi kalau kalian sudah selesai kuliah nih, proyek apa nih yang mau kita kerjakan, itu biasanya menggunakan tim, tidak bisa sendiri. Jadi karena apa? Karena kita membutuhkan SDM, keahlian itu pastinya berbagai macam ya. Yang selanjutnya ada rencana yang dibuat dalam tahap ini membantu Anda untuk mengatur waktu, biaya, kualitas, perubahan, risiko, dan itu. Nah, jadi ini memang yang perlu kita atur ya, perlu kita atur agar waktu, biaya, kualitas, perubahan, risiko itu dapat kita minimalkan. Nah, perencanaan proyek, tahapan perencanaan proyek, tahap proyek merupakan fase yang paling penting dalam manajemen proyek. Upaya yang dilakukan dalam perencanaan dapat menghemat waktu yang tak terhitung jumlahnya karena kebingungan dan pekerjaan ulang pada fase berikut. Ini jadi perencanaan itu fondasi. Ini dikatakan bahwa dapat menghemat waktu yang tak terhitung. Jadi kita perlu adanya rincian hitungan waktu ataupun biaya. Ada 10 langkah perencanaan proyek yang perlu diambil untuk menyelesaikan tahap perencanaan proyek secara efisien. Nah, langkah-langkah dan template yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut akan ditampilkan dalam diagram berikut. Nah, ini template-nya, kegiatannya. Yang pertama, buat rencana proyek. Kedua, ya, buat rencana sumber daya. Sumber dayanya apa aja nih? Bahan-bahannya. Ya. Nah, kalau kita mau bisnisnya apa aja nih? Ya, kita perlu ini, kita perlu sumber ini, kita perlu gerobak, mungkin kita perlu ruko dan segala macamnya. Yang ketiga itu adalah buat rencana keuangan. Salah satunya nanti aset kita yang mana, aset tetap, aset aktif berjalan dan segala macam, yang harus kita rancang ya sebelum kegiatan proyek itu dilaksanakan. Keempat, buat rencana mutu. Rencana mutu artinya apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki mutu-mutu itu kan. Oh, ini harus ada kesalahan nih, cepat diperbaiki. Yang kelima, membuat rencana risiko. Nah, pasti akan ada risiko ya. Apapun kegiatan kita itu pasti akan ada risiko. Nah, risiko ini harus kita hentikan.
kita buat dulu. Yang keenam, membuat rencana penerimaan. Pendapatan kita dari mana aja itu harus kita rencanakan. Membuat program komunikasi. Nah, saya pikir komunikasi ini sangat penting saat ini. Dan dengan adanya kemajuan teknologi, seharusnya dapat mempermudah program komunikasi. Yang kedelapan itu membuat rencana pengadaan. Pengadaannya apa saja? Ya, apa-apa yang perlu kita siapkan dan segala macamnya. Yang kesembilan, kontrak pemasok. Ini ada proses tender, pernyataan pekerjaan, permintaan informasi, proposal, supply kontrak, tender, daftar. Di sini lebih ke administrasi. Nah, kalau di pemerintahan itu, pemerintah pengen buat apa nih? Contoh Tol 3 gitu. Nah, mungkin ditenderkan, ada proses. Kira-kira siapa pihak swasta atau siapa yang mau mengerjakan proyek tersebut. Nah, biasanya pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak konsultan. Ya. Terus di situ melakukan fase review, ya. Review tahap formulirnya. Reviewnya seperti apa? Dikaji dulu. Banyak sekali tahapan-tahapan untuk membuat proyek terminal atau pelabuhan internasional itu ya butuh waktu yang sangat-sangat panjang ya. Untuk membuat perencanaan ini harus memiliki 10 kegiatan ini ya. Jadi kalau untuk membuat sebuah proyek yang besar harus memiliki langkah-langkah minimal dalam membuat perencanaan harus melakukan. Oke, proses dasar dari tahapan perencanaan proyek. Nah, lingkup perencanaan. Nah, lingkupnya kemana-mana aja nih. Apa-apa aja nih yang harus kita siapkan, yang harus kita rencanakan apa saja dalam untuk mencapai sebuah tujuan. Mempersiapkan struktur perincian kerja. Perincian kerja ini ada ahli apa, karena di dalam sebuah proyek itu perlu memiliki banyak sekali komponen-komponennya ya. Komponen contoh komponen staf ahli kerjanya seperti apa, di bidang apa, seperti apa saja yang harus kita lakukan dan segala macam. Itu sangat-sangat kompleks ya. Nah, pelabuhan ini dilihat dari sisi ekonominya seperti apa, dari sisi sosialnya seperti apa. Nah, perincian kerjanya nanti mau kayak gimana? Itu tahapannya banyak. Perincian struktur organisasi, siapa ya, kepalanya dan segala macam-macamnya, strukturnya seperti apa. Rencana sumber daya, pengembangan jadwal proyek, perencanaan anggaran, fase inisiasi proyek mendefinisikan beberapa hal yang memfasilitasi. Ini dapat berupa rencana pengadaan, perencanaan komunikasi, perencanaan kualitas, perencanaan manajemen risiko, perencanaan manajemen konfigurasi. Tanggung jawab tim proyek, ada manajer proyek, ada fungsional atau manajemen, ada stakeholder kunci ya. Jadi bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana proyek sehingga memastikan bahwa semua persyaratan atau keperluan perencanaan proyek itu terpenuhi. Yang kedua, ini ada fungsional atau manajemen. Itu yang bertanggung jawab yang di dalamnya ya, memastikan bahwa sumber daya memadai tersedia untuk proyek tersebut. Jadi perlu tim teknis ya, tim teknis pengkajian untuk memastikan ya bahwa sumber daya yang akan kita buat proyeknya itu dapat terpenuhi. Jadi di sini ada stakeholder kunci harus menyetujui rencana proyek sebelum pindah ke tahap berikutnya. Di sini perlu adanya diskusi ya, diskusi antara pemerintah, jasa konsultan, ataupun adanya pihak-pihak yang terlibat di dalam sebuah proyek tersebut. Kalau dulu pengalaman saya pernah menjadi tim ahli ekonomi dari sisi aspek finansial ataupun ekonomi di sebuah bandara. Ketika melakukan kajian itu ya, mau pindah nih bandaranya, harus dilakukan dengan adanya perpindahan bandara, maka di situ akan terlihat perubahan ya, apakah itu dapat lebih menguntungkan, apakah itu dapat mengakibatkan multiplier efek ekonominya, apakah itu dapat mempengaruhi ya secara makro di ekonomi di sebuah daerah tersebut.
peralatan manajemen proyek, ingat sebagai alat-alat manajemen proyek yang tersedia, kunci untuk memilih yang benar adalah pemahaman bahwa alat-alat yang berbeda dibutuhkan sepanjang tahapan yang berbeda dari sebuah siklus hidup proyek. Nah, ada tahapannya nih. Ada planning ya, terus ini ada analisis, ada sistem engineering, corporate, dan banyak sekali lah. Ya. Jadi kalau kita lebih jelasnya, kalau dari sisi ekonomi nanti kita akan bahas lebih banyak lebih. Kalau nanti kalian saya kasih tugas mengamati proyek pemerintah, mungkin butuh waktu yang lama, tapi nanti saya akan kasih tugas terkait dengan bagaimana manajemen bisnis. Nah, evaluasi dilakukan ketika kita akan memulai suatu aktivitas terkenal dengan istilah rencana. Di sini bertujuan untuk memahami apakah aktivitas yang akan dilakukan tersebut dapat memberikan keuntungan manfaat kepada berbagai pihak, terutama kepada pemilik sumber daya atau investor yang ikut serta menjalankan aktivitas tersebut. Nah, hubungannya proyek ini adalah berhubungan dengan investasi. Nah, investasi kalau dalam bisnis bisa investasi dari orang lain ataupun dari investasi dari pribadi masing-masing. Ya. Apakah itu menguntungkan ataupun perlu dilakukan evaluasi ya untuk mengetahui apakah ini untung atau kalau untung berarti kita harus melakukan perubahan. Nah, sedangkan evaluasi yang dilakukan ketika setelah selesai mengimplementasikan rencana dikenal dengan istilah kontrol atau bertujuan untuk mengetahui apakah hasil atau realisasi dari kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan sasaran ataupun target yang ditetapkan dalam rencana, apakah efektif, apakah efisien. Nah, ini untuk dilakukan setelah ya mengimplementasikan. Nah, dapat ditegaskan bahwa kinerja ekonomi secara mikro diukur dari melalui berbagai indikator yang pertama itu efektivitas ataupun efisien. Saya mau tanya dulu nih teman-teman di sini nih, apa itu efektivitas, perbedaannya dengan efisien? Yang mau jawab nggak? Apa sih bedanya efektivitas, efektif, dan efisien? Ada? Kalau nggak ada saya tunjuk. Coba Jimmy Jimmy Hamka ya. Apa itu efektivitas dan efisien? Halo, cek, cek, tes. Suara saya terdengar ya? Halo, gimana? Jimmy Hamka mana Jimmy Hamka? Ada teman lain yang mau menjawab apa perbedaan efisiensi dan efektivitas? Izin Pak, izin penjawab Pak. Nah, jelas, Ah, jelas. oh ya. Ini siapa nih yang nak jawab? Saya izin menjawab Pak. Efektivitas itu Oh, adalah Sabinus, oke. pencapaian lebih pada memilih tujuan-tujuan yang tepat Pak. Nah, Hmm. sedangkan efisiensi itu lebih pada penggunaan sumber daya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya Sabinus ya. Nah, ada teman-teman yang lain mau menambahkan? Saya Pak. Nah, coba Rido. Oke, untuk efisien itu Pak, itu sebenarnya lebih kepada penghematan waktu kita Pak dalam pengerjaannya tuh. Kalau efektivitas itu hasil Pak, hasil yang kita kerjakan itu seberapa bagus gitu Pak. Itu efektivitasnya Pak. Oke, satu lagi deh. Cewek ya, cewek. Coba di Teti deh. Teti Rahma Windianti. Bisa nggak? Cara perempuannya nggak ada nih. Tahu siapa nih? Nola kan? Nola. Coba Nola. Bisa nggak Nola? Kalau ditanya gini nih tiba-tiba nggak kedengaran Pak. Coba Lisa, Lisa nih. Jadupin silakan Lisa.
Ya, gimana Lisa? Coba. Wah, tiba-tiba dia nggak dengar. Atau mungkin yang lain setika mungkin. Ah, setika sehari. Iya, Pak. Ah, coba. Apa tadi? Efektif sama Dan efisien efisiensi. ya. Ya, Efektif mungkin sesuai apa yang diharapkan. Kalau kalau efisien, eh, menekankan proses gitu, Pak. waduh, kemana nih proyek ekonomi pembangunan nih ya. Nah, cuman tadi ada beberapa yang temennya yang mengatakan bahwa ya intinya adalah kalau efisien itu kita bicara waktu, ketepatan waktunya sudah atau belum. Ya, dari sisi waktu, dari sisi biaya. Efisien, nah, apakah sebenarnya biayanya itu dapat ditekan? Kalau bicara efisien berarti bicara biaya ya. Biaya waktunya cukup nggak nih? Nah, kalau bicara efektif ya itu tadi kualitas waktu. Sorry. Kalau efisiensi itu biaya, ya. Kalau efektif itu waktu. Nah, bicara waktu, bicara kualitas ya. Jadi kualitasnya udah sesuai atau enggak. Kalau misalnya udah sesuai berarti efektif ya. Kalau bicara waktu, waktunya sudah tepat atau enggak. Sumber daya yang kita gunakan cukup atau enggak. Kita bicara di situ proses waktu dan sumber daya. Kalau efektif, ketepatan waktu, apa yang sudah kita lakukan, apakah itu efektif sesuai nggak waktu. Kalau kalian mau kuliah ini efektif, efisien nggak? Seperti itu ya, teman-teman yang lain jangan sampai waktu bingung ya. Waktu efektivitas dan efisien. Jadi kalau efektivitas ini bicara waktu, ini bicara ya, sumber modal lah. Nah, efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar ya target atau kualitas dan waktu. Masuk juga gitu waktunya kita. Setelah tercapai dengan demikian ada target kerja proyek yang ditentukan lebih awal dalam rencana dan pada pelaksanaan kerja ada hasil kerja yang dicapai yang disebut dengan realisasi. Nah, ketika realisasi hasil kerja atau R atau proyek ya sama dengan target dalam rencana atau T, maka kinerja proyek tersebut efektif. Ya. Dalam bahasa matematik dapat dituliskan bahwa formulanya efektivitas sama dengan ya realisasi dibagi dengan target dan itu harus sesuai atau kalau seandainya nih realisasinya jauh lebih cepat daripada target itu akan jauh lebih baik. Tapi seharusnya supaya efektif itu harus sama. Kalau seandainya realisasi lebih cepat daripada target berarti ada perencanaan yang sedikit meleset. Ya. Tapi dia harus sama tuh. Apa yang kita rencanakan, apa yang terrealisasi. Nah, efisiensi merupakan suatu ukuran yang menyatakan bahwa seberapa besar penggunaan input, bahan baku, modal, tenaga kerja, teknologi, luas lahan untuk mendapatkan output dalam jumlah tertentu. Ya. Ketika penggunaan input lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah output atau barang dan jasa yang dihasilkan, maka proses produksi tersebut dikatakan efisien. Melalui bahasa matematik itu dapat ditulis efisiensi sama dengan input dibagi dengan output itu harus lebih kecil daripada. Sedangkan untuk efektivitas ya, itu sama dengan satu realisasi dibagi dengan target. Kalau efisiensi input dibagi output harus lebih kecil daripada satu baru dikatakan proyek tersebut itu efisien. Oke, ini efisien ya. Penjelasan lebih lanjut mengenai efisiensi dapat diperdalam dengan menggunakan ilustrasi dalam sistem produksi yang dapat dilihat pada gambar 1.1 nih. Nah, ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Di sini ada efisiensi teknis, ada efisiensi ekonomi. Teknisnya berarti tahap pengerjaannya. Kalau ekonomisnya berarti dari sisi biaya. Biayanya seperti apa tuh? Sudah efektif, sudah efisien atau belum? Ya, efisiensi atau belum? Ya. Nah, klasifikasi kinerja sebuah proyek dapat dilihat dari 4 sisi.
Yang pertama itu proyek efektif dan efisien. Ya, yang kedua ada proyek efektif tapi tidak efisien, proyek tidak efektif tapi efisien, dan proyek tidak efektif dan tidak efisien. Yang bahaya yang ini menyebabkan kegagalan dalam sebuah proyek itu apabila proyek tersebut tidak efektif dan tidak efisien. Biaya yang dikeluarkannya terlalu mahal, tahapan pengerjaannya sangat jauh dari perencanaan. Evaluasi dapat diartikan sebagai penilaian dan penilaian tentang suatu aktivitas dapat dilakukan ketika akan memulainya dan ketika setelah selesai melaksanakan. Itu evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dari awal dan di akhir. Nah, setelah selesai melaksanakan. Dari awal kita bisa evaluasi, setelah itu kita mengevaluasikan setelah kegiatannya selesai dilaksanakan. Nah, proyek dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan investasi saat ini yang mengharapkan adanya nilai tambah di masa yang akan datang. Nah, kalau proyek-proyek swasta, pemerintah pasti mengharapkan keuntungan, adanya nilai tambah. Nah, kalau biasanya pemerintah itu dengan adanya penambahan proyek infrastruktur ya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat juga. Nah, ketika investasi yang dilakukan oleh lembaga swasta dalam bentuk proyek baru maupun proyek ekspansi, ya, proyek rehabilitasi, modernisasi dan relokasi usaha yang akan dapat menambah jumlah dan jenis pelaku bisnis atau menambah jumlah jenis barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Ya, maka nilai tambah yang diharapkan adalah selisih antara seluruh biaya proyek dengan seluruh penerimaan proyek berupa pendapatan setelah. Maksudnya ada proyek baru ataupun proyek ekspansi. Ekspansi itu proyek ini dilakukan saat ini, nanti ke depannya baru mendapatkan income, mendapatkan maksudnya dapat digunakan di kedepannya. Kalau rehabilitasi berarti proyek yang memperbaharui, berarti belum dilakukan. Sudah dilakukan tapi akan diperbaiki. Nah, kalau ekspansi ini proyeknya belum dilakukan ke depannya. Nah, proyek baru berarti belum pernah sama sekali dilakukan, dimunculkanlah proyek baru. Maksudnya jenis untuk menghasilkan nilai tambah yaitu adalah selisih seluruh biaya proyek dengan seluruh penerimaan berupa pendapatan setelah disingkat dengan EAT, earning after tax. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, saya bahas sampai di sini dulu. Istilahnya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Diskusikan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa nih? Pak, jika suatu proyek kan, jika suatu proyek itu salah satunya apa namanya efektif kan, tetapi salah satunya tidak efisien, apakah bisa dikatakan berhasil suatu proyek tersebut? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi gini, yang itu kan ada 4 kriteria ya. Jadi apakah efektif, efisien. Yang paling bagus itu adalah efektif dan efisien. Nah, proyek ini dikatakan berhasil atau tidak tergantung dari manfaatnya. Nanti manfaatnya ke depannya seperti apa. Nah, manfaat yang paling besar itu dapat dikatakan proyek itu berhasil. Pak, kalau seandainya tidak efektif, tidak efisien, itu gimana ya? Bisa nggak dikatakan berhasil? Bisa aja. Kalau apa yang sudah direncanakan itu dibangun. Sudah dibangun, itu mendapatkan income ataupun mendapatkan manfaat. Nah, yang tadi maksudnya adalah 4 jenis itu adalah kegiatan keberlangsungan proyek ini apakah tidak efektif, tidak efisien. Nah, kembali lagi nanti apakah dapat memberikan manfaat. Nah, hal yang paling mudah kita dikatakan itu berhasil atau tidak, ya tergantung nanti apakah itu tujuannya untuk apa dulu ya. Tujuannya untuk keuntungan nih. Nah, sebenarnya proyek ini dievaluasi supaya kita mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi kalau seandainya dalam pelaksanaannya tidak efektif, dalam pelaksanaannya tidak efisien, nanti kembali lagi ke depannya, waktu dilaksanakan proyek ini sudah tidak efisien nih. Nah, berarti harus segera dievaluasi dan dilakukan perbaikan. Kalau dikatakan berhasil atau tidak, itu
yang sudah dilakukan, sudah dirincikan dan segala macamnya, pada akhirnya itu tidak dilaksanakan, itu proyek gagal. Kalau masih dikatakan tidak efektif, tidak efisien, masih bisa ya, masih bisa, tergantung nanti apakah akan mendapatkan nilai tambah atau kalau seandainya sudah dilakukan nih, ambil contoh pelabuhan ya, pelabuhan internasional saat ini kan masih belum mendapatkan pendapatan. Apakah itu dikatakan gagal? Belum tentu ya. Nah, kan itu butuh proses yang masih panjang. Nah, menjadikan proyek itu gagal setelah dikerjakan, setelah dilakukan proyeknya dilaksanakan, tapi ternyata tidak dapat impact apa-apa. Nah, itu baru dikatakan gagal. Ya, begitu ya, Pak Binus ya. Baik, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Nah, sama lah kalau kalian usaha ternyata ini butuh gagal nih, balik apa. Tapi kalau saya lihat belum tentu gagal, tapi melihat kondisinya nanti seperti